warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kami dapat mempresentasikan teori personologi dari Henry Murray. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Nur Afni Safarina, SPSI MPSI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Di sini kami akan mempresentasikan teori personologi dari Henry Murray. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, yaitu Fitria Putri Adinda, selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Saya ditemani oleh dua teman saya, yakni ada Alia Risma dan Zaza Nabil Akwin. Baiklah, tak usah berlama-lama, marilah kita memasuki materi teori personologi. Sebelum kita memasuki teori personologi dari Henry Murray, ada baiknya kita mengenal Henry Murray sendiri yang merupakan tokoh dari teori personologi. Nah, jadi Henry Murray lahir pada tanggal 13 Mei 1893 di New York, Amerika Serikat. Pertama-tama dia mengambil jurusan sejarah di Universitas Harvard pada tahun 1919 dan lulus mendapat gelar Bachelor of Arts. Setelah lulus dari ilmu sejarah, dia melanjutkan kuliahnya di ilmu kedokteran di Universitas Columbia pada tahun 1919. Setelah itu, dianya kemudian melanjutkan intensif di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Namun selama intensif di salah satu rumah sakit itu, dia merasa kurang cocok dengan ilmu kedokteran. Akhirnya dia melanjutkan penelitian ke Eropa untuk meneliti ilmu filsafat dan psikologi. Nah, kunjungannya ke Eropa itu membuatnya bertemu dengan salah satu tokoh psikologi terkenal, yaitu Jung. Nah, pertemuan singkatnya antara Jung dengan Murray membuat dia mengubah sudut pandangnya terhadap ilmu pengetahuan dan psikoanalisa. Kemudian dia kembali ke Amerika Serikat dan memutuskan untuk menjadi psikolog dan melanjutkan studinya dalam program studi psikologi di Universitas Harvard. Setelah lulus, dia kemudian memutuskan untuk menjadi asisten salah satu psikolog di klinik baru di Universitas Harvard. Di klinik itulah dia mulai mengembangkan alat tes psikologi yang cukup terkenal yang namanya adalah TET. Bagaimana cara kerja alat tes ini? Itu akan dijelaskan pada pengaplikasian teori personologi di akhir presentasi kami. Selanjutnya adalah struktur kepribadian dari teori personologi Henry Murray. Jadi, struktur kepribadian Murray itu hampir sama dengan struktur kepribadian dari Freud, di mana Murray memodifikasi teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kita kan tahu kalau struktur kepribadian Freud itu ada id, ego, dan superego. Nah, si Murray juga mengambil struktur kepribadian id, ego, dan superego. Jadi apa sih bedanya struktur kepribadian id, ego, dan superego di Murray dengan struktur kepribadian id, ego, dan superego di Freud? Jadi id di Freud itu kan kita tahu bahwa id itu lebih cenderung ke hal-hal negatif seperti primitif, amoral, hal-hal kesenangan seperti makan, minum, liburan, dan seks gitu kan. Nah, kalau di Murray itu juga ada hal-hal negatif si id ini. Namun di Murray id itu bukan hanya mengandung hal-hal negatif, namun menurut Murray id itu mengandung hal positif seperti cinta, empati, dan juga peka terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah ego. Ego dalam Freud itu kita tahu bahwa ego sebagai mediator penyeimbang antara id dan superego, dan satu-satunya berkaitan dengan realitas gitu kan. Nah, sedangkan di Murray, ego itu sebagai sesuatu yang berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan si individu. Kemudian ada superego. Superego kita tahu kalau superego itu adalah norma, aturan, etika, dan moral kan. Perbedaannya antara superego di Freud dan di Murray adalah kalau superego di Freud itu terkristal pada usia 5 tahun. Maksudnya apa terkristal pada usia 5 tahun dan kenapa 5 tahun? Karena pada usia 5 tahun itulah kita mulai mengerti tentang etika, moral, larangan-larangan yang memang nggak pantas untuk kita lakukan kan. Pada usia di bawah 5 tahun kita masih membantah larangan-larangan ataupun etika norma-norma yang ada di lingkungan kita. Jadi maksudnya terkristal pada usia 5 tahun. Jadi ketika kita mendapatkan etika atau mencerna etika norma itu pada usia 5 tahun itu kita pakai sampai kita dewasa atau sampai lansia. Jadi misalnya kita pada usia 5 tahun itu dilarang oleh orang tua kita untuk keluar rumah gitu kan, karena
dilarang keluar rumah pada malam hari sendirian gitu. Ya, siapa sih orang tua yang mengizinkan anaknya keluar rumah malam hari sendirian gitu. Nah, aturan dan etika itu dipakai oleh anak ini sampai dia dewasa ataupun sampai usianya berlanjut. Nah, kalau di Murray, super ego ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya dulu dianya nggak boleh pada usia 5 tahun, namun ya etika atau norma itu akan berubah, atau super ego itu akan berubah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman. Kemudian adalah unit-unit tingkah laku. Jadi unit-unit tingkah laku itu adalah proceeding, serial, ordinasi, abilitas, dan prestasi. Apa sih 5 unit-unit tingkah laku ini? Pertama adalah proceeding. Proceeding adalah unit tingkah laku yang paling sederhana. Itu dia waktunya itu terbatas, dan proceeding ini tuh kita melakukannya itu tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam, jadi kita kayak langsung aja melakukannya. Terus proceeding ini juga merupakan interaksi antara individu dengan individu lain atau individu dengan objek lain. Contohnya misalnya kita mandi. Kalau mandi kita kan tentu aja pakai sabun. Proses kita mengambil sabun itu adalah proceeding. Pas kita ngambil sabun kan kita nggak perlu mikir ini boleh nggak ya, dan kita berproses mengambil sabun itu dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian adalah serial itu adalah rangkaian proceeding untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya tujuan kita adalah ingin mendapatkan secangkir kopi yang hangat dan siap disantap. Nah, kita harus melakukan rangkaian proceeding dulu untuk mencapai tujuan kita, yaitu mendapatkan segelas kopi. Rangkaian proceeding itu adalah pertama, kita harus menggiling kopi agar mendapatkan bumbu kopi, kemudian kita harus memanaskan air agar air panas, dan terakhir kita harus menuangkan air ke dalam ke dalam gelas. Nah, itu merupakan rangkaian proceeding kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu untuk mendapatkan segelas kopi. Kemudian ada ordinasi. Jadi ordinasi itu adalah rangkaian dari serial untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya tujuan kita ini tuh ingin menyelesaikan laporan akhir kita. Nah, rangkaian serial yang dapat kita lakukan misalnya mengumpulkan data, mengevaluasi data, atau merevisi data-data yang tidak sesuai. Nah, kenapa mengumpulkan data itu termasuk dengan serial? Karena kan mengumpulkan data itu membutuhkan pemikiran yang mendalam dalam melakukannya itu, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kemudian ada abilitas atau kemampuan. Abilitas itu adalah unit tingkah laku yang mana dimana kita tingkah laku yang menunjukkan kemampuan terhadap tindakan tertentu. Misalnya kita bermain gitar. Nah, tingkah laku kita bermain gitar menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk bermain gitar kan. Misalnya kita berenang, itu akan menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk berenang. Kemudian terakhir adalah prestasi. Prestasi itu adalah pencapaian. Jadi itu unit tingkah laku di mana itu merupakan suatu pencapaian kita terhadap tindakan tertentu. Contohnya kita mendapat piala terhadap nyanyi. Nah, tindakan kita berhasil mendapat apresiasi terhadap tindakan kita yang kita bernyanyi itu. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian yang akan disampaikan oleh Alia Risma. Dinamika kepribadian. Pertama, peradaan tegangan. Peradaan tegangan adalah proses yang terjadi ketika seseorang mengalami ketegangan atau stres akibat adanya kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Menurut Murray, ketika kebutuhan atau need muncul, seseorang akan merasakan tegangan atau tension. Kepuasan dapat mengurangi tegangan tersebut. Pada anak, aktivitas seperti bermain, drama, atau seni dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, kebutuhan. Suatu kondisi psikologis yang mendorong individu untuk berlaku dalam mencapai tujuan tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan atau keadaan yang tidak nyaman. Murray merumuskan 20 kebutuhan. Yang pertama, merendah. Kedua, prestasi. Ketiga, menggabung. Keempat, menyerang. Kelima, mandiri. Keenam, mengimbangi. Ketujuh, membela diri. 8, menghormati. 9, menguasai. 10, menonjolkan diri. 11, menghindari bahaya. 12, menghindari rasa hina. 12, pengasuhan. 14, teratur. 15, permainan. 16, penolakan. 17, membuat orang iba. 18, pemahaman. 19, seks. Dan terakhir 20, keharusan. Yang ketiga,
tekanan. Tekanan atau stres adalah suatu sifat atau atribut dari suatu objek, lingkungan, atau orang yang memudahkan atau menghalangi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua jenis tekanan, tekanan alfa atau alpha pressure yaitu kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan, dan tekanan beta, beta pressure yaitu kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Yang keempat, interaksi antara kebutuhan dan tekanan. A. Proceeding tekanan beta alpha kebutuhan. Seorang antropolog mempresentasikan hasil risetnya, ingin membuat sejawatnya terkesan, namun mereka merasa dikritik dan ingin menyembunyikan kekurangan metodologinya. Proceeding, proses interaksi antara antropolog dengan sejawatnya. Tekanan alfa, respon sejawat. Tekanan beta, kritik dan skeptik sejawat, kebutuhan. Achievement, dominance, dan defense. C. Kunci keunikan, kesatuan. Kunci keunikan individu terletak pada kesatuan. Unity tema yaitu cara unik individu mengintegrasikan dan menghubungkan kebutuhan, motivasi, dan pengalaman mereka dalam suatu pola atau tema yang konsisten. D. Arah tingkah laku, nilai, dan vektor. Nilai value, nilai adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh individu yang memberikan arah pada tingkah laku mereka. Vektor. Vektor adalah gaya kekuatan yang mendorong individu untuk bergerak menuju tujuan atau sasaran tersebut. Vektor dapat berupa kebutuhan, motivasi, atau emosi yang mendorong individu untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza Nabila Aquin dengan NIM 240621115. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kepribadian. Yang pertama ada kompleks anak-anak, di mana terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahap klausal. Tahap klaustral adalah perkembangan psikologis yang terjadi dalam kandungan. Pada tahapan ini, janin mulai mengalami perkembangan psikologis yang dasar seperti respon terhadap rangsangan dan pembentukan ikatan dengan ibu. Yang kedua ada tahap oral. Tahap oral adalah fase di mana ditandai dengan kebutuhan akan kepuasan melalui aktivitas mulut seperti menghisap, mengunyah, dan menelan. Selain itu, juga ditandai dengan kecenderungan pasif dan kebutuhan akan dukungan dan perlindungan. Perilaku pada fase ini dapat berupa kebiasaan menghisap jempol, mengunyah benda-benda, atau memiliki keinginan kuat untuk makan dan minum. Yang ketiga ada tahap anal. Tahap anal adalah di mana anak-anak mulai belajar untuk mengontrol fungsi tubuh mereka seperti buang air kecil dan buang air besar, di mana mengembangkan rasa kemandirian di dalam diri mereka. Yang keempat ada tahap uneretal. Tahap uneretal, orang pada tahapan ini cenderung memiliki tujuan yang sangat tinggi dan mimpi yang besar, namun mereka juga rentang mengalami kegagalan dan kecewaan karena tidak dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang kelima ada tahap kastrasi. Menurut Murray, percaya bahwa rasa tahap ini tumbuh dari pengalaman pada masa kanak-kanak, khususnya dari masturbasi dan hukuman yang diberikan kedua orang tuanya yang mereka alami pada masa kecil. Hal ini berarti menandain bahwa kompleks pengemandirian lebih terkait dengan pengalaman traumatis atau negatif pada masa kanak-kanak daripada dengan ketakutan akan pengibarian secara abstrak. Yang kedua ada pengembangan kebutuhan berprestasi NACH. Kebutuhan berprestasi NACH adalah kebutuhan untuk mencapai kesuksesan, mencapai tujuan, dan mengatasi tantangan. Menurut Murray, kebutuhan berprestasi NACH berkembang melalui proses belajar dan pengalaman. Anak-anak yang memiliki orang tua yang mendukung dan mengharapkan kesuksesan dari mereka cenderung mengembangkan kebutuhan berprestasi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada determinan perkembangan. Determinan perkembangan adalah proses yang mempengaruhi perkembangan individu, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama, determinasi kemasakan genetik, determinasi kelompok, determinasi peran, dan situasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi, di mana yang pertama ada thematic aversion test.
atau singkatan dari TAT. Terdiri dari 30 gambar yang menggambarkan situasi sosial yang ambigu, dan pelaksanaan tes biasanya terdiri dari penyajian sebagian besar gambar tersebut kepada subjek dengan instruksi bahwa subjek harus membuat cerita tentang setiap gambar. Isi cerita kemudian dianalisis untuk mengetahui adanya tema umum yang memberikan wawasan tentang kepribadian subjek. Yang kedua ada penelitian individu. Menurut Murray, penelitian individu harus dilakukan secara komprehensif dan rinci untuk memahami tingkah laku seseorang. Ia menekankan pentingnya memahami individu sebagai pribadi yang unik melalui pendekatan personal lagi. Mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're always on my mind. That's how much I care.